Halo Mina, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Kali ini anime di TV akan membahas mengenai spoiler Tokyo Revenger episode 12, di mana pada episode ini setelah Takemichi menyelamatkan Raken, Hina pun juga selamat. Takemichi benar-benar berhasil mengubah masa depan, tetapi pada akhirnya Hina tetap meninggal juga. Kenapa Hina selalu meninggal? Silahkan disimak video ini sampai habis ya. Sebelumnya, anime di TV ingatkan kembali bahwa ini adalah konten full spoiler. Bagi kalian yang tidak suka dengan spoiler, harap jangan menontonnya ya. Di sini anime di TV akan membahas apa saja yang terjadi di episode 12 nanti sesuai dengan alur cerita pada versi manga Tokyo Revenger. Namun, bagi kalian yang ingin mengetahui gambaran cerita di episode 12, silahkan disimak video ini sampai habis ya. Sebelum anime di TV bahas lebih lanjut, alangkah baiknya kalian bantu anime di TV dengan cara subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe dan menekan tanda lonceng, kamu sudah menghargai dan membantu anime di TV untuk terus berkarya. Ayo Mina, kita mulai pembahasannya. Cerita pada episode 12 merupakan lanjutan dari chapter 30 yang akan menceritakan bahwa Takemichi berhasil merubah masa depan. Pada akhir chapter 27 diperlihatkan akun yang menjadi penata rambut sesuai dengan mimpinya di masa lalu, dan akhirnya Naoto menghubungi Takemichi untuk melihat Hina. Ternyata Hina berhasil selamat dari kematian. Sebelumnya diperlihatkan cerita masa lalu pada saat Takemichi hanya bisa menonton TV dan mendengar berita tentang kematian Hina yang disebabkan karena pertarungan geng Tokyo Manji. Tapi sekarang Takemichi benar-benar telah mengubah masa depan. Takemichi bersama Naoto untuk melihat Hina. Naoto pun berkata, "Ketika aku mencoba mencari kabar itu, tampaknya insiden di mana kakakku meninggal tidak terjadi sama sekali." Kemudian Takemichi bertanya pada Naoto, "Maksudnya keributan oleh teman?" Naoto menjawab, "Iya, aku tidak percaya. Kau benar-benar berhasil Takemichi." Takemichi yang sebelumnya hanya pecundang yang tidak bisa diandalkan, sekarang benar-benar telah berhasil merubah masa depan. Naoto dan Takemichi sangat bahagia melihat Hina yang masih hidup. Takemichi berkata, bisa melihat Hina di masa ini seperti sebuah mimpi. Akhirnya mereka pun sampai di apartemen atau rumah Hina. Takemichi sudah penasaran dengan wajah Hina yang sekarang. Naoto pun mengatakan, sudah pasti ini sudah 12 tahun sejak kalian putus. Sekarang Hina merupakan wanita yang anggun. Ketika ingin memasuki kamar Hina, Takemichi terdiam dan memanggil Naoto dan mengatakan, "Aku tidak akan bertemu dengannya sama sekali." Naoto pun terkejut dan bertanya, "Kenapa tiba-tiba?" Takemichi lanjut menjawab, "Aku menyelamatkan nyawa Hina, tapi saat aku memikirkannya, bukan berarti dia tahu soal itu kan? Naoto, kau hanya bertemu dengannya karena kau adalah adiknya, tapi aku hanya orang asing. Jika dia bisa hidup bahagia, itu sudah cukup bagiku." Maksud dari perkataan Takemichi di sini adalah Takemichi tidak mau bertemu dengan Hina karena mereka sudah mempunyai kehidupan masing-masing. Takemichi tidak mau karena kedatangan Takemichi mengganggu kebahagiaan Hina. Takemichi pun menyesalinya sendiri. Apa yang harus aku lakukan? Kuberikan semua yang kupunya, tapi tidak ada yang berubah sama sekali. Aku masih seorang perjaka 26 tahun yang setengah menganggur. Tidak mungkin aku bertemu dengan Hina dengan kondisi seperti ini. Kenapa aku sendiri yang tidak berubah sama sekali? Meskipun aku mengubah masa kini, aku bisa melompati waktu, tapi pada akhirnya aku orang yang tidak berguna hingga ke akarnya. Kurasa aku akan kembali ke kehidupan lamaku." Kemudian Takemichi tiba-tiba menabrak seorang wanita. Ternyata tidak disangka, Takemichi malah bertemu dengan Hina. Ketika dia ingin kembali pulang, Takemichi langsung menangis ketika melihat Hina dan mengingatkannya pada cerita masa lalu waktu bersama dengan Hina. Kemudian Hina bertanya, "Apa ada yang salah?" Takemichi menjawab, Tidak, sial, aku tidak bisa berhenti menangis." Kemudian Hina pun memanggil Takemichi. "Takemichi, kau selalu muncul entah dari mana." Karena sudah terlanjur bertemu, mereka pun akhirnya mengobrol di rumah Hina, Naoto, Takemichi, dan Hina. Tetapi di sini Takemichi tidak berani mengungkapkan sepatah kata pun. Bisa dibilang kalau Takemichi dan Hina tegang sih. Ketika Takemichi mau membuka suasana, Takemichi berkata, "Cuaca hari ini bagus ya?" Hina menjawab, "Iya." Tetapi Naoto malah ikut menjawab, "Ini mendung, ada apa dengan kalian? Cuma ini yang kalian lakukan setelah sekian lama tidak bertemu."
Takemichi dan Hina hanya gugup karena sudah tidak lama mengobrol, dan mereka pun sudah bukan anak SMP lagi, yang artinya di sini sifat mereka sudah berbeda karena mereka sudah sama-sama dewasa. Karena Naoto merasa mereka tidak ada perbincangan apa-apa, mungkin karena ada Naoto di sana, dan Naoto tidak tahan duduk dalam keheningan. Naoto pun akhirnya izin untuk pulang. Takemichi melarang Naoto untuk pergi meninggalkan mereka, karena Takemichi tidak tahu harus berbuat apa ketika dia berdua bersama Hina. Hina pun langsung menghentikan keheningan tersebut dengan berkata, "Takemichi, kau tidak berubah sama sekali." Takemichi baru sadar, ternyata Hina masih menggunakan kalung yang diberikan oleh Takemichi pada saat Takemichi berada di masa lalu. Tetapi Takemichi masih bingung, kenapa Hina masih menggunakan kalung yang diberikan oleh Takemichi. Naoto menyuruh mereka untuk pergi keluar. Ketika mereka pergi keluar dengan menggunakan mobil Naoto, sama sekali tidak ada perbedaan di antara mereka. Tetap hening dan tidak berani mengatakan apapun juga. Takemichi terus berpikir mengenai kalung yang digunakan oleh Hina. Tidak mungkin Hina masih menyukainya juga. Itu hanya kalung dengan desain yang mirip yang dia beli. Untung saja aku hampir gegabah merayakannya. Tiba-tiba Hina menyuruh Naoto untuk menghentikan mobilnya. Naoto pun bertanya ada apa. Kemudian Hina menjawab, "Bagaimana kalau kita pergi jalan-jalan, Takemichi?" Kemudian mereka pergi berjalan dan menuju ke taman. Taman ini sungguh nostalgia. Takemichi pun bertanya kepada Hina, "Apakah kau punya kenangan di tempat ini?" Hina pun menjawab lagi, "Aku datang dengan orang yang kusuka saat malam Natal." Takemichi menjawab, "Oh, jadi ini tempat yang sangat penting." Takemichi berpikir bahwa sekarang umur Hina sudah 26 tahun. Pastinya Hina sudah mempunyai pacar, dan pada 12 tahun yang lalu Takemichi juga ingat bahwa Hina sudah mencampakkan Takemichi. Hina pun kemudian kembali berkata, "Aku tidak bisa melupakannya sampai sekarang. Ini tempat di mana dia mencampakkanku di malam Natal." Kemudian Takemichi pun bertanya, "Jadi sungguh ada orang yang mencampakkanmu, Hina?" Hina pun menjawab, "Bahkan sampai sekarang aku tidak mengerti mengapa dia mencampakkanku. Katakan, mengapa kau melakukannya, Takemichi?" Takemichi pun terkejut mendengar perkataan Hina dan kemudian bergegas pergi ke toilet. Ternyata masa depan sudah jauh berubah. Sebelumnya diceritakan bahwa Hina yang mencampakkan Takemichi, tetapi sekarang ketika Takemichi berhasil merubah masa lalu, ternyata malah Takemichi yang mencampakkan Hina. Dan Takemichi pun bertekad ingin mengungkapkan cintanya pada Hina. Ketika Takemichi kembali ingin menemui Hina, dia melewati seseorang dan orang tersebut berkata, "Dia tidak ada di dalam mobil." Melelahkan. Kupikir aku bisa menyelesaikan ini. Takemichi mengingat orang tersebut. Orang tersebut dengan tato di tangan, ternyata orang tersebut adalah Hanma. Takemichi mempunyai firasat buruk tentang hal ini. Langsung teringat orang yang ada di dalam mobil adalah Hina. Ketika Hina berdiam di dalam mobil, ada mobil hitam dengan kecepatan yang tinggi mengarah ke mobil Hina. Kemudian Takemichi datang, tetapi Takemichi terlambat untuk menyelamatkan Hina. Mobil hitam tersebut sudah menabrak mobil Hina. Secara tidak langsung, Takemichi pun melihat kejadian tersebut dan langsung berteriak dan berlari ke arah Hina. Kemudian ada seorang yang memanggil Takemichi dari dalam mobil hitam tersebut. "Takemichi, kenapa kau tidak ada di dalam mobil?" Takemichi kembali terkejut. Ternyata orang yang menabrak Hina dengan sengaja adalah Akun. Takemichi bertanya, "Kenapa kau di sini?" Kemudian Takemichi mengingat perkataan Akun sebelumnya. Kemudian Akun berkata, "Aku salah satu anak buah dari Kisaki sekarang. Semua anggota Toman anak buah Kisaki sekarang." Takemichi pun marah dan mengatakan, "Kenapa kau melakukan ini pada Hina, Akun? Kau seorang penata rambut kan? Tidak ada alasan buatku terlibat dengan Toman." Akun pun menjawab, "Aku terlalu takut. Aku takut pada Kisaki hingga ke seluruh tulangku. Selamatkan semuanya, pahlawan cengeng." Itu adalah kata-kata terakhir Akun sebelum dia meninggal. Takemichi pun marah. "Hentikan, aku sudah mendengar ini sebelumnya. Semuanya tidak ada yang berubah. Harusnya ini berbeda kan?" Kemudian mobil yang dipakai oleh Akun meledak dan Takemichi pun terlempar oleh ledakan tersebut. Akun pun meninggal dalam kejadian ini. Ketika Takemichi menghampiri Hina, ternyata Hina masih hidup. Hanya kondisinya yang lemah. "Bertahanlah Hina, aku akan mengeluarkanmu."
Takemichi berusaha untuk menyelamatkan Hina. Apinya semakin dekat. Kita harus keluar dari sini, Hina. Tidak ada waktu untuk berbicara. Mobil ini akan meledak. Hina hanya bisa menjawab, terima kasih. Kemudian Takemichi kembali mengulurkan tangannya dan berkata, terima kasihnya nanti saja, cepat. Hina pun mengatakan, mustahil, aku tidak bisa merasakan kakiku. Kemudian Takemichi dengan berani memeluk Hina dan berkata, sekarang dan masa lalu, aku selalu mencintaimu. Hina pun menjawab, aku senang, kau harus pergi sekarang, kumohon. Aku tidak ingin orang yang berharga bagiku mati untukku. Kemudian dengan sisa tenaganya, Hina mendorong Takemichi keluar dan mobil yang digunakan oleh Hina pun meledak dan Takemichi terlempar. Selanjutnya, Takemichi menyesal dan menangis. Takemichi berkata, aku akan menyelamatkanmu. Tidak peduli berapa kali aku gagal. Akan kulakukan lagi dan lagi. Aku tidak akan menyerah sampai aku mencapai masa depan di mana aku menyelamatkanmu. Sudah kuputuskan, Hina. Aku akan naik ke puncak Toman. Bagi yang menonton ceritanya sampai di sini, minta like-nya dong. Bantu Anime di TV agar semakin semangat membahas Tokyo Revenger. Pada akhirnya, Hinata Tachibana dan Akun tetap meninggal di masa depan. Tetapi sebelumnya, Takemichi sudah berhasil menyelamatkan mereka. Kenapa mereka masih meninggal di masa depan? Dan kenapa ketika Hina akan ditabrak mobil, ada Hanma di sana? Siapa sebenarnya Kisaki? Kenapa Akun takut terhadap Kisaki? Masih banyak cerita atau episode yang akan Anime di TV bahas di sini. Ditunggu ya pembahasan Anime di TV selanjutnya. Jadi, seperti itu ya Mina, pembahasan dan pendapat Anime di TV mengenai Tokyo Revenger episode 12. Apabila kalian mempunyai pendapat dengan alasan yang lebih baik mengenai pembahasan ini, silahkan isi pada kolom komentar. Jadi kita berdiskusi sama-sama ya Mina. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini di media sosial kalian agar channel ini bisa terus berkarya mengenai seputaran anime terupdate lainnya. Akhir kata Anime di TV mengucapkan terima kasih ya. Bye bye.